Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda. Setelah kemarin kalian melaksanakan penilaian tengah semester dan sempat ada liburnya, jadi tidak apa-apa ya setelah PTS tidak ada libur, karena kemarin kalian kan sudah liburan. Walaupun liburannya tetap di rumah saja. Kita mulai belajar lagi ya. Harus lebih semangat sekarang belajarnya, karena kali ini kalian semakin dekat ke kenaikan kelas. Sebentar lagi kalian kelas 3, makanya harus tetap semangat. Jangan lupa sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Untuk kali ini kita mulai ke tema 7 yang berjudul kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah. Tugas pertama kalian membaca halaman 4 ya, tentang kebersamaan di rumah. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, sekarang Bunda akan membacakan dongeng tentang kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Disimak ya. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar, sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman ular. Tikus, tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kamu
memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, itu dia cerita kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Setelah kalian mendengarkan cerita tadi, kalian jawab 3 pertanyaan tentang cerita tadi ya. Sekarang Bunda akan mengenalkan kepada kalian yang namanya pecahan. Apa itu pecahan? Nah, coba buka halaman 8. Di sana ada satu donat yang utuh, bulat utuh. Ketika donat itu dibagi 2 dan donat itu terbelah menjadi 2 bagian, satu bagiannya disebut setengah atau 1/2. Nah, itu yang dinamakan pecahan. Lalu kira-kira kenapa ya disebut setengah atau 1/2? Karena dari satu bagian dibagi 2. Jadi dinamakan 1/2 atau satu bagian dibagi 2. Tapi setiap bagiannya harus sama ya potongannya, tidak boleh ada yang lebih besar atau lebih sedikit. Sekarang kalian lihat donat yang bawahnya. Ketika donat itu dipotong menjadi bagiannya, tetapi bagiannya tidak sama dipotongnya. Itu bukan setengah, karena kalau setengah itu dibagi 2, tetapi bagiannya harus sama masing-masingnya ya. Nah, coba kita lihat lagi. Gambar pertama itu ada satu donat utuh. Berarti itu jumlahnya adalah 1. Gambar yang kedua adalah 2 bagian donat tadi yang dipotong sama. Nah, gambar yang ketiga ini adalah potongan yang telah dipotong menjadi 2 bagian. Nah, bagian yang ini dinamakan setengah atau 1/2. Nah, sekarang di halaman 10 ada soal, coba kita jawab bareng-bareng ya. Sebuah donat dibagi menjadi 2 bagian besar. Setiap bagian disebut titik-titik bagian. Tadi donat yang telah dibagi 2, jadi satu bagiannya itu disebut apa ya? Ya, jawabannya adalah setengah bagian. Sekarang nomor 2. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong bagian adalah titik-titik bagian. Jadi sepotongnya itu disebut apa ya? Ya, setengah bagian. Nomor 3, Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi titik-titik bagian yang sama. Jadi Siti itu ingin mendapatkan setengahnya. Berarti dibagi menjadi berapa bagian ya? Ya, dipotongnya menjadi 2 bagian sama besar. Nomor 4.
Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran yang sama besar. Karena kalau tidak sama besar, tidak akan menjadi setengah. Nah, setelah kalian tadi mendengarkan penjelasan tentang pecahan, sekarang kalian coba warnai setengah bagian dari gambar-gambar berikut. Coba setengah bagiannya itu segimana sih? Kalian gambar dan warnai setengah bagiannya ya. Jadi kalian gambarnya semua bagian, tetapi yang diwarnainya hanya setengah dari bagian gambar tersebut. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembahasan tematik kali ini dicukupkan sekian ya. Semoga kalian bisa memahaminya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat!